Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan ini kita akan eh, membahas suatu teknik pemisahan ya. Ini kita sudah move on dari kromatografi ya. Nah, sekarang kita akan lihat beberapa jenis pemisahan lain. Kali ini kita fokusnya di filtrasi, tapi filtrasinya menggunakan medium membran. Nah, ada istilah kita kenal dalam teknik filtrasi namanya nanofiltrasi. Nah, nanofiltrasi itu sebenarnya filtrasi yang menggunakan suatu media yang ukurannya nano. Nah, ukuran nanopartikel itu kecil sekali ya. Nah, jadi bayangkan aja nano itu sekecil apa. Ingat bahwa satu satu nanopartikel, nanometer, ukurannya nano ya, nanometer itu 10 pangkat minus 9 meter. Nah, berarti memang sangat kecil ukurannya. Ukuran apa? Ukuran pori membran atau penyaringnya. Membran itu kayak selaput ya, selaput yang tipis. Kemudian ukuran pori-porinya itu ukurannya 10 minus 9 meter. Kamu bayangkan aja semana ini. Kecil sekali ya. Nah, makanya inilah prinsip nanofiltrasi. Berarti penyaringan dengan menggunakan medium yang berukuran atau porinya nano ya. Alright. Pada dunia yang sudah sejauh ini, semaju ini, maka nanoscience ini menjadi suatu concern penelitian atau pengembangan iptek yang memang sedang digalakkan. Jadi all of scientists and engineers itu di dunia ini bekerja untuk menciptakan material-material baru yang ukurannya juga kecil, kemudian punya daya tahan yang besar dan bisa digunakan sebagai alat untuk memfilter ya kontaminan atau polutan ya, atau polutan itu apa? Pengotor ya dari suatu air, dari air. Kemudian juga kelebihannya nanofiltration ini karena bisa digunakan berulang-ulang sehingga dia itu cenderung menjadi efektif dan juga cheap, murah. Karena memang dibanding harus terus ganti-ganti medium, mending kita mencari sesuatu yang bisa reusable, bisa digunakan terus-menerus ya. Nah, jadi untuk metode filtrasi air, nah di hari ini sekarang orang sedang concern penelitian kimia itu di mana-mana pasti arahnya tuh ke water treatment atau pemulihan air istilahnya ya. Pemulihan tuh gimana? Berarti air itu ada masalah gitu, sakit karena dia kotor, tercemar. Misalnya di Aceh, daerah apa? Daerah Aceh Jaya ke arah barat ke sana, ke selatan kan banyak emas ya, tambang emas. Nah, itu air-airnya tercemar kan? Nah, itu bisa dilakukan proses treatment atau pemulihan dengan menggunakan prinsip filtrasi ini. Nah, tentu juga nanti digunakan reaksi-reaksi khusus gitu dalam filtrasi ini. Jadi nggak jangan bayangkan kayak kalian nyaring air biasa ya. Nah, tapi sebenarnya dengan menggunakan membran, pada akhirnya dia akan menjadi seperti saringan biasa. Nah, karena membran itu tuh bisa menyerap sesuatu di permukaannya. Bahkan dia bisa bereaksi sama sesuatu di permukaannya. Nah, itu kelebihan dengan menggunakan teknologi membran. Nah, itu ya. So, there are simple and cheap ways to filter contaminant out of water. Itulah metode filtrasi air yang diharapkan sebenarnya. Yang murah dan bisa efektif untuk memfilter kontaminan dari air, keluar dari air itu. Sehingga airnya bisa kita konsumsi lagi, aman. Airnya menjadi bersih. Nah, kemudian kontaminannya itu bisa kita gunakan untuk reaksi lain. Nah, jadi gitu. Kelebihan menggunakan membran itu sebenarnya selain kita bisa mendapatkan air yang bersih, pengotornya juga nggak rusak. Nah, artinya apa? Misalnya nih, kalau di Jawa itu cenderung kan daerah industri tekstil, itu kan banyak pencemarnya itu apa namanya, bahan warna tekstil, bahan warna sintetis kayak warna jeans gitu ya, warna merah, kuning. Nah itu. Nah, ketika air yang tercemar zat warna ini, kita bisa filtrasi menggunakan membran, di mana kita bisa dapatkan air bersih dan kita bisa menahan zat warna itu tanpa rusak. Dan zat warna itu bisa kita gunakan kembali sebagai zat warna dalam proses apa namanya industri itu kembali. Jadi kita bisa mendapatkan dua-duanya. Jadi sangat efektif dan efisien memang dengan menggunakan teknologi membran. And disclaimer ya, sebenarnya saya penelitian S2-nya adalah membran. Nah, jadi memang saya bicara hal ini sudah bicara yang memang sudah pernah saya lakukan. Saya pernah melakukan studi menggunakan membran polivinil dan klorida, membrannya polimer organik. Saya campur sama selulosa asetat. Nah, selulosa asetatnya saya
Selulosa asetat itu macam-macam. Bisa kamu dapatkan selulosa itu dari bonggol jagung bisa, atau dari kulit pisang bisa, atau dari bahan-bahan lain yang mengandung selulus. Kamu sintesis selulusnya, kemudian kamu asetilasi dengan menggunakan asetat. Jadilah dia selulosa asetat. Nah, hari ini yang digunakan di laboratorium untuk menyaring air di beberapa kampus itu menggunakan selulosa asetat. Memang membran yang dipakai untuk nyaring air dan bisa digunakan berulang kali. Bahkan sangat murah. Kamu cuma beli ratusan ribu, bisa kamu pakai berapa bulan dan juga bisa dipakai oleh banyak orang. Ya, ini adalah sebuah contoh kemajuan teknologi. Nah, memang makanya penelitian kimia itu arahnya sudah ke pendekatan lingkungan. Jadi memang kita sudah harusnya bisa masuk ke arah sana. Nah, itu ya. Itu yang diharapkan dari kuliah analitik 2 ini. Nah, dulu kan gini ya, filtrasi ya, ada apa namanya? Ada pasir, kemudian ada kita pakai charcoal ya, pakai apa arang ya, charcoal. Charcoal kita pakai arang, kemudian gravel, kemudian nanti dia disaring gitu. Ini kan prinsip tradisional sekali ya, menyaring air dengan menggunakan pasir. Sebenarnya prinsip yang diterapkan di membran juga sama. Artinya kita menyerap partikel pengotor, artinya kita tahan di situ, sedangkan yang lewat hanya airnya saja. Jadi filter outflow-nya di sini aja, air bersih yang bisa keluar dari proses penyaringan itu. Nah, prinsip menyaring dengan membran juga sama seperti ini. Jadi kita menahan sesuatu di permukaan membran, atau bahkan ada yang masuk ke pori-porinya sedikit gitu ya, makanya pori-porinya bisa kotor. Kemudian ada air yang keluar. Nah, itu prinsipnya sama. Nah, cuma untuk proses penyaringan pakai pasir tadi, itu kita tidak pernah bisa tidak bisa memfilter kontaminan yang kayak bakteri, itu nggak bisa, dia lewat. Virus juga bisa lewat. Nah, polutan-polutan yang lain juga yang ukurannya kecil bisa lewat. Nah, banyak yang bisa lewat. Nah, artinya apa? Penyaringan dengan menggunakan pasir itu kurang selektif. Artinya dia selektivitasnya rendah. Artinya dia bisa menyaring siapa saja karena ukurannya besar. Jadi pori-pori dari saringan pasir itu kan mudah lewat aja dia kan. Nah, itu. Jadi emang besar sehingga tidak terlalu efektif. Nah, sehingga dicari solusi. Bahkan nanti di saat zaman sekarang ini sudah ada membran yang bisa mencegah bakteri, bahkan bisa mencegah virus untuk masuk. Nah, itu tuh udah ada. Nah, itu semua adalah prinsipnya simple. Pemisahan. Dari pemisahan itu timbul banyak hal, gitu ya. Nah, how can we trap smaller contaminants? Nah, gimana caranya kita bisa menyaring sesuatu yang kecil-kecil ini? Nah, maka caranya adalah dengan menggunakan membran filter technology. Nah, itu adalah prinsip teknologi membran. Nah, a membran is a thin material yang sangat tipis ya, tapi dia punya pori. Nah, pori inilah yang membuat sesuatu itu bisa lewat. Nah, tapi karena ukurannya nanti kecil, maka dia bisa nanti menahan sesuatu. Jadi prinsipnya gini aja. Misalnya kita punya pori sebesar ini, kalau partikel kita hanya sebesar ini ya lewat. Tapi kalau pori kita sebesar ini, partikel yang mau kita lewatkan itu sebesar ini, ya dia nggak lewat. Karena pori lebih kecil daripada ukuran partikel. Kan gitu ya. Prinsipnya itu simple sebenarnya. Ya. Kemudian membran traps larger particles dan won't fit through the pores of the membran. Berarti dia emang tidak bisa yang nggak bisa ini. Dia akan menahan sesuatu yang ukurannya lebih besar. Artinya nggak akan lewat. Sedangkan yang lewat tuh pasti adalah air. Nah, karena air ini cenderung, kenapa air bisa lewat? Karena air itu bisa bervibrasi, bergetar. Jadi air itu kan bentuk molekulnya seperti ini ya. Hidrogen kan. Nah, jadi dia saat mengecil seperti ini kan dia bisa jadi lebih sempit lagi. Nah, dia bervibrasi. Jadi bisa kemari dia. Nah, atau nanti dia bisa lebih lebar lagi membukanya. Nah, kalau lebar membuka vibrasi itu cenderung nggak lewat, tapi saat dia membukanya, saat dia menutup seperti ini, dia cenderung bisa lewat. Jadi air itu dia bisa mengecilkan ukuran karena dia bervibrasi. Nah, itu keuntungan dari ikatan tangan H-nya 2 itu, kayak seakan-akan kaki orang yang bisa merapat sama bisa membuka gitu. Nah, itu kelebihan air. That's why water can flow ya through the pores. Nah, jadi ini kita bisa lihat ya di sini bahwa
Yang bulat-bulat kecil itu air. Nah, air tuh lewat pori-pori. Mana yang pori-porinya? Pori-pori membrannya adalah wait, I'm gonna change the color. This one. Jadi yang biru-biru itu lewat karena dia partikel-partikel air H2O. Sedangkan kontaminannya kayak ini besar kan, ukurannya ini juga besar. Itu sulit lewatnya karena porinya lebih kecil. Jadi memang kalau kita mau memisahkan sesuatu itu yang harus kita perhatikan adalah ukurannya. Ukuran dari pori yang kita ukuran pori membran yang kita gunakan. Maka nanti ada macam-macam filtrasi itu, ada yang mikrofiltrasi, ukuran mikro, ada yang nanofiltrasi, ada juga yang ultrafiltrasi. Jadi macam-macam. Tergantung dari kebutuhannya. Apa partikel yang mau kita pisahkan. Itu ya. Ini sebelah tadi ya. Ada microfiltration ya. Ukurannya berarti mikro. Kemudian ada ultra, kemudian ada nano, ada reverse osmosis. Nah, mungkin kalian sering dengar istilah reverse osmosis. RO. Isi ulang itu kan pakai prinsip RO, namanya ada air RO kan. Nah, itu pakai prinsip membran. Jadi menyaring air RO itu pakai membran. Lo kan pernah lihat di tempat isi ulang air, itu ada tabungnya, kayak dalam pipa besar, ada tabung-tabung dia disusun-susun gitu. Nah, itu isi dalamnya membran. Membran yang digunakan buat menyaring air itu, supaya airnya bersih. Apa yang disaring sama reverse osmosis? Garam. Jadi garam-garam yang ada dalam air itu tersangkut di situ. Logam-logam yang juga agak kotor tersangkut di situ. Nah, itu dia yang diharapkan dari reverse osmosis ya. Nah, ini ukurannya kalau dalam mikrometer nih semuanya dibuat ya. Kalau microfiltration sering disingkatnya dengan MF. Jadi kalau kalian baca jurnal kalian cari ada MF membran gitu. Itu artinya microfiltration. Nah, porinya tuh 1 sampai 0,01. Ya, kemudian dia operating pressure-nya atau apa namanya tekanannya yang bisa dipakai untuk microfiltration itu kurang dari 30 V. Yang dipisahin itu yang remove apa? Bisa clay. Clay itu apa? Kayak tanah liat ya, kayak lempung ya. Bakteri bisa, largest viruses bisa, suspended solid bisa juga. Apa ini suspended solid? Padatan-padatan yang tersuspensi dalam suatu cairan. Tersuspensi itu kan kayak koloid. Dia jadi seakan-akan kayak menyatu, padahal enggak. Jadi kayak air keruh, itu kan suspensi, ya suspended solid. Nah, itu bisa kamu menggunakan mikrofiltrasi. Kemudian kalau kamu menggunakan ultrafiltrasi, singkatannya UF, ukurannya lebih kecil lagi. Nah, itu kalau lebih kecil ternyata tekanannya lebih besar, bisa lagi tekanannya besar lagi. Nah, itu bisa untuk virus, protein, bisa disaring. Kemudian makanya nyaring-nyaring apa bisa pakai ini. Kemudian silika, dye ini adalah zat warna. Nah, ultrafiltrasi ini adalah membran yang saya produksi ketika saya S2. Saya bikin membran dari PVDF tadi, polyvinyl klorida dengan selulosa asetat. Itu ukuran porinya pori ultra. Makanya yang saya saring adalah zat warna. Kebetulan di Jawa tuh kan mereka cenderung concernnya ke zat warna tekstil kan yang disaring karena di sana industrinya tekstil. Kalau di Aceh kan nggak ada nih. Nah, jadi kita harus bisa bedain apa yang kita perlukan ya. Kemudian zat organik nih bisa menggunakan ultrafiltrasi. Saya pikir gini, daerah apa namanya hutan Tripa itu di daerah Aceh Barat ya, Aceh Barat atau Nagan Raya saya lupa. Nah, Aceh Barat itu kan banyak mengandung asam format katanya. Jadi air di sana tuh di rawa Tripa itu asam, asamnya asam format. Kalian tahu kan asam format itu kan bagus ya. Maksudnya kita perlu asam format untuk produksi apa? Ya, untuk produksi formalin misalnya ya. Artinya kita bisa mengambil asam format dari air di rawa Tripa dan air rawa Tripa bisa kita filter jadi air lebih bersih menggunakan ultrafiltrasi harusnya. Makanya sebenarnya saya tertarik untuk ke sana untuk riset ini. Nanti kalau ada yang mau join penelitian saya di skripsinya udah tahu lah ya arahnya kemana. Kalau sama saya tuh pasti arahnya saya bawanya ke membran. Nanti membrannya kita buat Pak, iya buat sendiri. Membrannya kita produksi. Nanti saya akan show gimana cara bikin membran di lab. Caranya simple sekali ya. Bahkan pasti nanti mikirnya cuman kayak gitu aja, tapi penelitiannya bisa keren dan publikasi-publikasi penelitian ini udah sangat banyak dan sangat oke-oke gitu ya. Jadi prospeknya juga bagus. Kenapa? Karena pendekatannya lingkungan. Jadi segala macam concern environment itu pasti dapat top rank di internasional. Jadi kamu mau S2, kalau kamu nanti tesisnya arah-arah ke lingkungan tuh pasti laris. Nah, itu memang itu pendekatannya, ya. And then nanofilter. Nah, NF singkatannya. Lebih kecil lagi. Nah, ya, macam-macam bisa untuk herbisida, bisa sugar ya gula disaring.
macam-macam lah. Nah itu jadi gula yang seakan-akan larutan gula yang nggak bisa kita saring itu bisa kita saring ternyata dengan menggunakan nanofiltration. And then reverse osmosis. Nah mostly using for monovalent salt, garam-garam yang ada dalam air tuh disaring dengan menggunakan reverse osmosis. Makanya katanya kalau air RO lebih mahal ya harganya dibanding air yang isi ulang biasa ya karena dia pakai alatnya lebih mahal memang harga membran reverse osmosisnya gitu. Tapi nggak mahal-mahal kali lah ya, paling berapa ribu doang. Nah ini microfiltration udah saya jelasin tadi ya gimana prosesnya. Ini bentuknya kayak gini kan, bisa disusun kayak tabung-tabung. Ini kan kayak diisi ulang itu ya. Nah yang di bawah ini apa? Microfilter membran tuh kalau kita saya pernah kan ngajarin di analisa instrumen yang pakai scanning electron microscope kalau masih ingat SEM di semester lalu. Kalian ambil analisa nggak ya? Enggak ya, maaf bukan kalian berarti semester sebelumnya. Itu kalau pakai mikroskop elektron, jadi scan electron microscope itu adalah elektron mikroskop yang bekerja dengan elektron, bukan lagi dengan cahaya biasa. Nah, kita bisa menembus kedalaman suatu material. Nah, ternyata membran yang setipis kayak bentuk selaput kayak kertas plastik itu bisa kita lihat pori-pori dalamnya kayak gini bentuk permukaannya. Ada bolong-bolongnya. Nah, bolong-bolong ini pori. Nah, di pori inilah air tuh bisa lewat. Kalau enggak ya nggak mungkin bisa nyaring kan gitu. Nah kemudian kalau misalnya di bagian yang nggak berpori apain di situ? Situlah dia memperangkap apa yang mau kita saring, yang mau kita tak pisahkan. Disitulah dia perangkap, gitu kan? Nah ini adalah ultrafiltration. Nah, ini alatnya juga hampir mirip sebenarnya kan bedanya tuh ukuran pori membrannya aja kan. Nah, dan dia tuh nggak bisa menyaring ion ya. Jadi ion-ion yang kayak lead, iron tuh nggak bisa ya ternyata karena dia memang masih apa namanya lebih kecil lagi ion-ion ini ukurannya dibanding ultrafiltration ini. Ya, kemudian ini nanofiltration. Nah, nano itu udah bisa nyaring-nyaring ion. Nah, misal kayak lead, timbal ya. Iron, besi, bisa nikel, bisa merkuri 2. Nah, ini berarti kalau kita mau nyaring-nyaring merkuri di daerah-daerah yang basisnya adalah industri tambang emas, kita bisa pakai nanofiltration. Karena dia udah bisa nyaring merkuri. Merkuri itu kan dipakai buat tambang emas kan? Ya. Alright. Nah, ini RO yang kalian gunakan itu. Nah, biasa dia ngapain gitu ya? Economically murah emang, visible large scale dalam jumlah yang besar karena dia bisa dipakai terus-terus dan jumlah airnya juga banyak. To remove salt, ya garam, salt dari water ya. Ya, salt water cannot support life, makanya dibuang. Jadi istilahnya reverse osmosis itu nama lainnya adalah desalinasi. Jadi kalau nanti baca jurnal ada istilah desalination itu sama seperti reverse osmosis ya. And then people can drink it and plant grow, use it to grow. Jadi makanya air-air daerah-daerah yang agak-agak asin, daerah dekat laut ya, kayak Banda Aceh kan dekat laut ya, airnya kebanyakan asin dan nggak bagus. Gitu. Harusnya di remove dengan menggunakan reverse osmosis at least ya. Nah itu. Jadi itu bedanya ya antara mikro, ultra, kemudian nanofiltration and also reverse osmosis. So nanti ada tugasnya. Jadi harus pakai bagus nih ya. Dan how RO works. Nah, ini jadi gimana RO itu bekerja? Nah, kerjanya tuh simple sebenarnya. Ini kan pembatas. Pemisahan kan pasti ada batasan. Ini membran. Jadi yang ini water molecule, yang biru itu semua adalah kontaminan. Jadi osmosis is a natural process. Jadi ingat dulu, kan reverse osmosis. Kita lihat dulu definisi dari osmosis. Osmosis is natural process that move water across a semi-permeable membrane. Jadi di mana proses ini akan memisahkan air. Jadi airnya yang bergerak. Jadi jangan bayangkan yang bergerak itu partikel yang enggak gitu konsepnya. Yang bergerak itu airnya, berarti pelarutnya yang bergerak. From an area of greater concentration. Ya, jadi dari daerah yang konsentrasinya tinggi, berarti pekat. Berarti apa pekat? Banyak polutannya, banyak kontaminannya. Ke arah yang kurang kontaminan. Jadi airnya bergerak. Nah, jadi apa yang terjadi? Ya kurang kontaminan itu kan berarti di bagian luar, makanya airnya keluar gitu. Nah itu adalah proses dari penyaringan ya. Alright. Sampai kapan dia terus bergerak? Sampai equals concentration itu osmosis. Nah kemudian to move water from a more concentrated area to a less concentrated area. Jadi artinya kita untuk memindahkan air dari bagian yang pekat ke kurang pekat itu nggak mudah.
Ternyata butuh apa? Butuh pressure. Kenapa? Karena kan larutan yang pekat ini cenderung apa? Cenderung dia lebih stabil. Kan pekat tuh kayak rame kan, cenderung ya udah gitu aja dia posisinya kayak lebih dekat-dekat dan gaya tarik-tariknya kuat, cenderung kental dia, densitasnya tinggi ya, atau apa istilahnya kalau kekentalan itu? Ada dia istilahnya, makin kental itu. Viskositasnya tinggi. Maka harus didorong dengan tekanan dari luar. Maka dikasih pressure, outer pressure. Makanya tadi ada istilah kan, kalau di tabel tadi itu ada tekanan yang bekerja, operating pressure. Karena emang butuh tekanan, ya itu ya. Oke, untuk mendorong itu agar terjadi pemisahan atau airnya bergerak sehingga airnya bisa disaring. Itulah kerja dari RO, gitu ya. So questions ya. If RO can get everything out that would make water undrinkable, ya, jika RO itu bisa nyaring segala hal gitu kan, why not just use RO membrane by themselves gitu? Kenapa nggak pakai membran RO aja gitu semua masalah di dunia ini? Nggak gitu sih. Kenapa? Karena RO is not for everything. Kenapa? High pressure is required to push the water through the smallest pores. Artinya kalau nanti pori-pori RO-nya kecil, kita butuh tekanan lebih besar kan untuk mendorong itu air tuh keluar. Nah, jadi tentu RO itu akhirnya menjadi suatu membran yang ternyata butuh operasional yang juga lumayan mahal. Ini dolar nih. Because pore are so small, karena pori-porinya kecil, big particle cannot lock them ya. Nah, maksudnya apa? Akhirnya karena pori-pori terlalu kecil, si kayak bintang-bintang ini yang bentuknya kayak petir ini ya, lama-lama akan tertimbun di pori-pori ini. Nah, tertimbun tuh apa efeknya? Tersumpal. Apa tersumpal itu gimana maksudnya? Ya ketutup porinya. Kalau ketutup namanya fouling. Nah, fouling itu adalah di mana pori-pori membran tuh kayak ketutup sama sama kontaminan itu. Sehingga kalau udah ketutup, air bisa lewat nggak? Nggak lewat lagi airnya. Nah, jadi dia pun nggak keluar, airnya pun nggak bisa keluar. Akhirnya apa? Membrannya rusak. Nah, artinya apa? Membran ini tidak bisa digunakan dalam waktu yang lama. Itu problem. Jadi dalam proses penyaringan metode membran ini pasti ada fouling. Jadi makanya yang diharapkan oleh industri itu membran yang bisa nyaring airnya kenceng, kemudian bisa juga menahan partikel di atasnya juga banyak. Terus foulingnya juga kalau bisa foulingnya nggak besar. Nah itu yang diharapkan. Jadi ideal sekali. Tapi untuk membuat itu semua stabil tiga-tiga itu sulit. Sulit sekali. Saya tuh sampai 1,5 semester saya kerja cuma untuk bikin itu membran ini. Untuk mendapatkan kriteria yang ideal itu. Walaupun nggak ideal kali juga waktu saya dapatkan pada akhir saya sampai sidang. Tetap ada kurang lebih di sana-sini. Tapi at least sudah mencapai ke kinerja optimumnya lah. Nah, itu yang diinginkan dalam material. Ya. Nanti kita akan belajar cara menghitung fouling kalau kalian masuk ke grup riset saya, kalau nanti sama saya skripsinya gitu ya. Nah, how can we keep large particle from fouling membrane with small holes? Nah, gimana cara kita supaya membuat membran itu nggak fouling gitu? Gimana sih? Ya, ada caranya. Pertama adalah a series of filtration increase efficiency. Maksudnya gimana? Filters can be sequenced from large to small. Jadi ukuran pori itu nggak boleh sama. Jadi ukuran pori itu kalau bisa dibuatnya itu beda-beda. Jadi dari kecil ke besar gitu, atau dari besar ke kecil. Ini namanya asimetri. Nah, asimetri. Karena kalau simetri itu sama ukurannya. Besar-besar semua, kecil-kecil semua. Itu namanya simetri. Nah, kalau simetri itu kurang bagus. Bagusnya asimetri ya. Jadi supaya dia nanti proses pembersihannya. Jadi kita bisa membersihkan membran. Caranya kita lewatin air biasa, air yang bersih, air yang nggak ada kontaminannya. Jadi kalau kamu misalnya nyaring air yang terkontaminasi zat warna, setelah kamu saring zat warna, kamu cuci dulu membrannya dengan menggunakan air yang bersih. Nah, jadi memang proses ini memang menggunakan banyak air, gitu. Memang buang-buang air istilahnya. Tapi kita memang ingin mendapatkan air bersih, tapi ternyata kita butuh air lagi juga, gitu ya. Jadi artinya butuh pemeliharaan ya, butuh perawatan. Tapi nggak masalah kalau kita bisa produksi air dengan membran ini, kita akan punya air yang berlimpah, yang air bersih. Gitu ya. Oke. Kemudian ini katanya they must be still be cleaned regularly, harus dibersihin memang membran itu. Makanya si water ulang, isi ulang itu juga sebenarnya ada namanya maintenance bahan alatnya. Dia cuci, dia bersihin dulu supaya nanti bisa dipakai agar lebih efektif dalam penyaringan.
Udah saya jelasin tadi ya, nggak perlu lagi kayaknya. Ini no, you don't need to. Nah, advantage-nya udah saya jelasin juga ya. Ini contohnya. Nanofilter itu are unique. Ini bentuknya, ini pakai SM tadi ya. Jadi ini bentuk pori-pori, bentuk permukaannya. Bisa kayak berpori-pori gini ya. Kemudian nanti di sini bisa nangkap ini kan pori kecil ya. Nah, dia bisa menahan apa? Bakteri atau bisa virus. Macam-macam lah bisa ditahan sama membran ini. Nah, ini dia bakterinya. Ya, imagine having layers of membrane into which specialized substance are placed to do specific jobs. Ini membrannya kayak gini nih kerjanya, menahan si bakteri-bakteri yang hijau-hijau ini ya. Oke, udah saya jelasin tadi. Nah, paling itu ya. Jadi pertanyaannya gini, how do you determine what filtration method to use to remove contaminant in a water sample? Apa yang kita tentukan di awal-awal kalau kita pakai filtration dengan membran ini? Yang pertama, consider the size of contaminant. Nah, kita harus tahu ukuran kontaminan kita itu kira-kira apa. Oh, misalnya merkuri. Ukuran merkuri berapa kok ionnya kan gitu. Kita bisa cari datanya kan, ada datanya. Nah, jadi harus tahu. Sehingga kita bisa memilih membran apa, mikro kah, nano kah, ultra kah, atau reverse osmosis. Sehingga kita berpengaruh kemana? Ke cost nanti, biaya. Nah, ini kan kalau bicara industri kan bicara biaya ya, bicara ekonomi pasti. Dan air yang digunakan berapa jumlahnya juga, itu mempengaruhi. Itu ya. And then, what are two benefits that nanomembranes bring to the filtration of water? Ya, consider how they can help to address the world problem of a scarcity, ya, scarcity of a clean drinking water. Scarcity ini apa? Kelangkaan. Jadi ternyata dunia ini sedang langka air bersih. Jadi mau bayangkan di Belanda, teknologi membran ini paling dominan dipakai. Kenapa? Belanda itu kan kotanya dalam air ini, air laut. Air laut ditimbun itu, reklamasi. Reklamasi terbesar itu di Belanda. Belanda itu menimbun laut jadi daratan. Bayangkan aja air mereka tuh air laut, mereka itu airnya nggak bersih, makanya mereka menggunakan membran. Nah, hari ini research membran terbaik itu di Belanda. Nah, di Groningen ada, kemudian juga ada di satu lagi ada nama kampusnya saya lupa. Itu tempat yang memang researchnya concernnya ke membran, karena mereka memang punya masalah ini air gitu. Mungkin di kita hari ini nggak kelihatan ada masalah air ya, karena kita udah menggunakan reverse osmosis dari kapan-kapan yang kita pakai itu. Kita udah mengalami masalah air, krisis air sebenarnya. Nah, itu dia. Bahkan di lab kita tuh nggak ada produksi air sendiri. Harusnya apa? Kita bisa bikin membran dan bisa memproduksi air sendiri di lab kita sendiri, gitu ya. And then, no, this is not your task ya. Saya nggak akan kasih tugas ini. Ini adalah diskusi akhir sebagai penutup di dalam video ini. Tapi before then, I will show you videos yang mendeskripsikan bagaimana proses pembuatan membran. Nah, saya akan jelasin gimana prosesnya ya. Wait, I'm gonna check the videos. You see this? Oh my God, where is? Oh, here. Wait. So sorry. Maybe I need to choose the share sound ya. Alright. Oke, ini adalah video proses casting membran pakai metode inversi fasa. Saya perlu jelasin dulu, inversi fasa itu apa? Inversion itu artinya balik. Fasa berarti fase. Ada pembalikan fasa. Fasa apa yang dibalik gitu ya. Nanti saya akan jelasin. Jadi ini proses fabrikasi ya, pembuatan membran. Nah, di lab kita bisa buat di lab kita bahkan karena alatnya sederhana. Jadi jangan merasa, oh ini nggak mungkin bisa dibikin di lab kita yang lab pendidikan. No, you can use the very simple apparatus to produce membran. Okay, let's see how the process begins. Yeah. I'm so sorry. What is it? But the All right, this is start. phase inversion is the most common technique for producing polymeric membranes of a variety. Ini adalah namanya larutan doping. Doping itu larutan awal. Jadi larutan polimer membran itu dibuatnya kayak gini. Jadi dicampur polimer sama pelarut yang sesuai. Kemudian diaduk bahkan overnight. Biasanya saya dulu bikin 24 jam. Jadi kalau saya bikin hari ini, saya bikin 12 jam, maaf.
Jadi kalau saya naikkan ke iya 24 jam deh. Saya tuh bikin, kalau saya mulai jam 7 pagi, besok 7 pagi baru saya casting. Saya bikin membran, saya ambil. Jadi aduk terus tuh sampai 24 jam. Tapi nggak ini suhunya tuh bisa suhu macam-macam. Saya dulu pakai suhu 60 derajat Celcius, tergantung suhu dari polimernya, tahannya berapa. Ya harus dicek juga. Ini pakai magnetic stirrer kan di sini. Diaduk pelan-pelan aja, jangan terlalu ini. Nanti menggelembung. Kita nggak boleh ada gelembung-gelembung. The most common Terus, technique ya. for producing polymeric membranes of a Nah, variety. ini proses di mana dia supaya lebih homogen. Of morphologies. The technique relies on the Nah, coba lihat ya. Ini dia pakai apa? Plat kaca kan? Kaca biasa ini. Kaca kalian beli kaca tempat tukang kaca, kalian potong ukurannya ukuran 20 cm kali 30 cm lah misalnya ya. Kemudian dia langsung menumpahkan larutan polimernya yang udah kental itu kan di atas kaca ini. Separation of a homogeneous polymer solution in a non-solvent medium where the polymer does not dissolve in, but the solvent. Lihat nih, ini inversi fasa. Ini adalah proses inversi fasa. Perhatikan tadi awal-awalnya kan dia bentuknya cair. Cair kemudian di case ya, ditarik yang nanti dibuat jadi kayak ditarik aja gitu. Kemudian setelah jadi dimasukkan dalam air. Sini terjadi inversi fasa. Dibalik fasenya dari si membran tadi cair, kemudian ketika dimasukkan ke sini, coba lihat apa yang terjadi. Langsung terbentuk plastiknya kan, membrannya. Bentuknya apa tuh? Padat, warnanya putih kan. Berarti dia berubah dari yang memang awalnya bening, cair, kemudian jadi langsung padatan. Itu inversi fasa, pembalikan fasa. Kok bisa kayak gini kejadiannya? Karena ketika masuk ke air, nah itu menarik nih. Si pelarut tadi yang dipakai untuk polimer tadi waktu dia diaduk-aduk itu, nah pelarut yang di polimer tadi itu ternyata lebih senang ke air. Nah, maka kita pilihlah pelarut si membran itu, pelarut polimer yang lebih senang ke air, sehingga ketika masuk ke air, pelarutnya keluar semua. Nah, pindah dia ke air karena lebih suka sama air dia. Ketika pelarutnya pindah ke air, tinggallah si polimernya aja, mengeraslah dia lagi. Karena kan polimer itu bentuknya padat awalnya. Nah, polimer tuh bentuknya padat. Ya, polimer tuh kayak selulosa asetat ya, selulosa tepung, nggak boleh tepung selulosa tahu ya, padat kan? Nah, tapi jangan bayangkan kayak tepung biasa, tepung roti itu bukan ya. Selulosa asetat itu nggak kayak tepung roti bentuknya, tapi kayak gitulah kira-kira gambarannya. Kemudian setelah itu masuk dia kemari kan, pindah si pelarutnya, jadilah dia padat lagi, terbentuklah membran. Simpel kan cara buatnya. Ini terjadi dalam sekian detik ini prosesnya. The polymer solution is fully miscible with. The membranes can be flat. Nah, ini yang saya bilang tadi, ini adalah bentuk dari SEM-nya, scanning electron microscope. Saya lihat permukaannya, bagian pinggirnya bisa, di bagian yang tipis-tipis tuh bisa kamu cek tuh kira-kira bentuknya kayak mana menggunakan scan electron microscope. Hebat kan? Nah, ini dia. Bentuknya seperti ini, nggak berurutan, nggak beraturan ya. Or hollow fiber. Atau bisa kayak gini hollow, bisa juga bentuknya berongga bulat cantik kali ini. Ini bagus nih, ini adalah partikel-partikel mahal ini, material mahal. Jadi semakin bagus SEM-nya, itu makin bagus partikel kita. Material kita makin bagus, makin mahal harganya kalau kita jual, gitu ya. Furthermore, using various templating methods or by making use of ditekan pakai sesuatu terus dikasih non-parut dia terbentuk kayak gitu. Fluid flow instabilities, non-conventional membrane geometries can be formed, such as corrugated sheets, twisting, or meandering hollow. Seperti ini hollow fiber. Ini dia di press pakai suntik kayak gitu, makanya dia bentuk hollow. Ini kan bentuknya jadi kayak tali ya, hollow fiber namanya. Hollow fibers. Using this technique, dense membranes. Nah, ini dense membran tuh yang kiri ini dense, maksudnya apa? Membrannya itu padat kali. Nah, biasanya membran yang dense kayak gini tuh nggak cocok buat nyaring air. Jangan keblok kamu saring air pakai membran yang kiri ini. Sampai kiamat pun nggak akan tersaring air tuh. Nah, nggak bisa. Jadi harus yang kanan. Nah, yang kanan dia lebih pori. Mau nyaring air pakai yang ini. Jangan pakai yang tadi dense ya. Nah, itu dia. Cross section or asymmetric with a selective skin layer can be formed. In a typical case, the polymer solution is first filtered through a metal mesh to remove dust or other suspended solids that may cause defects in the resulting membrane. Ini dia buat hollow fiber tadi. Ini proses yang awal tadi ya, udah ditaruh di kaca. Ini kan kaca biasa kan. Terus ada ini buat ngedorong ini, ya didorong nih kan, didorong. The polymer solution is cast at a certain thickness. Itu namanya casting namanya. Itu namanya proses casting membran, case membran, casting. Ditarik aja. Ini boleh nggak diganti dengan
batang pengadu? Boleh. Saya pakai batang pengadu tuh sebenarnya nariknya. Nah, itu. Cuman setelah kamu tarik itu, thickness to have a kamu flat membrane or ambil, spun through a spinneret together with a bore liquid that ini bentuk forms the hollow. hollow Kalau hollow coral. dia pakai alat lain, kita nggak punya alatnya. Ini sulit kalau hollow fiber. Kayak di press gitu kan. Nah, namanya spinneret. The fiber. Before coagulation in a Lihat nih, dia pindahin ke air ya, liquid ini air kan. non-solvent medium. Nah, gitu. Jadi itulah proses pembuatan apa namanya membran. Nanti terbentuk dia. Nah, itu simpel sekali, ya. Nah, itu adalah proses pembuatan membran, ya. Oke. Nah, ini prosesnya, perhatikan nih. Dia kan dari non-solvent ke polymer solution tuh dia pindah gitu ya. And by making use of this feature, the advance Ini of apa? the Disitulah phasal proses emerging ketika front can terbentuk be membran. monitored. Jadi putih dia kan. Karena larutnya pindah semua ke air gitu. Nah, itu dia. Jadi tinggal polimer aja di sini. Nah, itulah kira-kira proses pembuatan apa namanya membran ya. Oke. Karena Livin bisa begini, bisa dapat hadiah itu. Transaksinya begini. Oke, sorry ini ada error tadi. Nah itu kira-kira seperti itu ya proses apa namanya pembuatan apa namanya si membran. Nah, udah paham ya? Kalau sudah paham, nanti ada tugasnya akan saya share di Classroom tugasnya apa. Sekian, terima kasih banyak sudah nonton hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, tanya di diskusi Classroom ya.